Stasiun kereta biasanya adalah tempat yang sangat ramai didatangi oleh banyak orang. Semua orang sering datang ke tempat itu dan menunggu kereta selama beberapa menit hingga mereka akhirnya mendapatkan kereta yang menuju pada tujuan mereka. Tapi semua itu tidak berlaku untuk kereta terakhir di malam hari. Yokun, seorang pria yang masih berkuliah dan memiliki pekerjaan sampingan, adalah orang yang sering menaiki kereta terakhir di jam tersebut. Dia tidak sering bertemu dengan orang lain di stasiun tersebut, namun ada satu wanita yang selalu ia lihat berada di stasiun itu ketika dia hendak pulang ke rumahnya. Apakah Hyokun penasaran pada wanita itu? Tentu saja dia penasaran. Wanita itu terlihat sangat menarik. Dia sering menggendong sebuah tas yang sepertinya berisi sebuah gitar di punggungnya dan menunggu kereta yang akan dinaikinya sambil memainkan ponsel di tangannya. Hyokun sangat sering melihat wanita itu, namun tidak ada yang bisa ia lakukan meskipun sebenarnya dia sangat ingin bertanya kepadanya. Seperti biasa, Hyokun hanya duduk di kursi lain yang ada di dekatnya. Dia sering mencuri pandangan ketika duduk di dekat wanita itu, sambil memikirkan sebenarnya apa yang dilakukan oleh wanita itu dengan membawa sebuah gitar di punggungnya pada jam yang sama setiap harinya. Layaknya telah menjadi sesuatu yang normal, Hyokun bahkan tahu bahwa wanita itu kini akan mengambil kereta yang sama juga dengan dirinya. Yo guys, kali ini kita rehat dulu dari dunia perhunter-hunteran dengan segala macam kekuatannya, dan sedikit bersantai dengan menikmati sinetron yang bakal Mimin bawain kali ini. Manhwa ini judulnya My Bias Get on the Last Train, atau gampangnya Mimin sebut dengan Kereta Asmara. Anjay. Dan manhwanya nyeritain tentang apa? Ya, mending kita pantau aja kayak gimana ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut kembali pada ceritanya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Hyokun selain memandangi ponselnya sambil menunggu kereta terakhir yang akan dinaikinya. Dia kembali melirik ke arah wanita yang ada di sampingnya sambil bergumam di dalam hati. Apa dia adalah seorang musisi? Dia sering membawa gitar setiap hari. Dan apa dia menyukai musik tertentu? Atau mungkin dia adalah personil dari sebuah band? Tanpa disangka, ketika dia masih melirik ke arahnya, wanita itu tiba-tiba melirik juga kepadanya. Tentu saja hal itu langsung membuat Hyokun merasa malu. Dia segera mengalihkan pandangannya dan langsung salting dengan berpura-pura memainkan ponselnya, sambil berpikir bahwa dirinya tidak boleh membuat wanita itu berpikiran kalau dirinya selalu melihat ke arahnya layaknya orang mesum. Namun di samping itu, Hyokun juga sedikit merasa tidak percaya diri karena dia berpikir kalau mungkin yang menyadarinya bahwa mereka sering bertemu hanya dirinya saja. Dari situ dia pun mulai meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu overthinking karena kejadian itu murni hanyalah kebetulan dan bukan sebuah takdir. Wanita di sampingnya itu masih tetap diam saja. Dia tidak memberikan reaksi apapun meskipun sebelumnya dia sudah tahu kalau Hyokun melirikkan pandangan kepadanya. Tapi Hyokun tidak bisa sedingin itu. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang terjadi barusan, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk mendengarkan musik agar dirinya bisa mengabaikan hal tersebut. Dalam ponselnya, Hyokun membuka sebuah halaman musik. Musik yang dibukanya itu berjudul Dark Planet yang dibawakan oleh seorang artis yang bernama Long Afternoon. Setelah memasang earphone di kedua telinganya, Hyokun pun mulai memutar musik tersebut. Dalam hatinya dia sangat merasa puas. Dia merasa kalau intro dari lagu itu sangat enak untuk didengar. Bahkan tidak peduli berapa kali pun dia mendengarnya. Meskipun dia bukanlah seseorang yang mengerti tentang musik, dia bisa tahu kalau lagu itu adalah lagu yang bagus meski belum banyak orang yang mengetahui tentang lagu tersebut. Karena tidak ada banyak orang yang mengetahuinya, Hyokun sedikit berandai-andai tentang betapa senang dirinya jika ada seseorang yang bisa diajak bicara mengenai lagu yang disukainya itu. Tapi terlepas dari itu, Hyokun di sana baru sadar kalau suara musik yang diputarnya itu tidak seperti biasanya. Dia berpikir kalau hal itu mungkin karena earphone murahan miliknya yang sudah mulai rusak, hingga akhirnya dia pun menaikkan volume suara dari musik tersebut. Walaupun dia telah menaikkan suara musik itu, dia masih merasa kalau suaranya lebih redam daripada biasanya. Dia terus menaikkan volume suara tersebut hingga si wanita yang duduk di sampingnya ternyata sudah memanggilnya beberapa kali. Sontak Hyokun pun langsung melepaskan earphone yang sedang ia pakai. Dia melihat ke arah wanita yang memanggilnya itu, dan di sana dia bisa melihat keseluruhan dari ekspresi si wanita yang mendatanginya tersebut. Ternyata alasan yang membuat wanita itu memanggil Hyokun terus-menerus adalah memintanya agar dia menurunkan volume suara dari ponselnya. Hyokun kebingungan ketika mendengar hal itu, dan dia juga tidak mengerti kenapa wanita itu berkata kalau dirinya bisa mendengar musik yang ia putar dari kursi di sebelah, padahal dia memakai earphone untuk mendengarkannya.
Saat Yokun menyadarinya, ternyata earphone yang ia pakai itu belum terhubung pada ponselnya. Dia di sana langsung kepanikan karena dia secara tidak sengaja malah mengganggu orang lain dengan memutar sebuah musik dengan volume yang keras dari ponsel milik dirinya. Dia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri sembari terus menyalahkan earphone murahan yang ia pakai. Sedangkan si wanita itu di sana masih menatap Yokun dengan tatapan yang dingin. Tapi meskipun tatapannya itu terlihat dingin, wanita itu tiba-tiba bertanya pada Yokun tentang apakah dia menyukai lagu yang diputarnya tadi. Wanita itu tahu kalau lagu yang tadi diputar oleh Yokun adalah lagu dari Long Afternoon dan dia berkata kalau dirinya juga menyukai lagu itu. Saat mendengar dia mengatakan hal itu, Yokun seketika terdiam. Dia masih belum percaya akan apa yang didengarnya barusan. Lalu tiba-tiba wajahnya pun berubah berbinar-binar ketika dia sadar kalau wanita itu benar-benar mengatakan kalau dia juga menyukai lagu dari Long Afternoon. Semangatnya tiba-tiba membara dan di sana dia tanpa sungkan langsung memperlihatkan antusiasnya dengan mengatakan kalau dirinya adalah fans berat dari Long Afternoon. Wanita itu cukup kaget ketika melihat Yokun yang tiba-tiba memasang wajah yang berkilauan. Namun dia tetap menanggapinya dengan sebuah jawaban singkat yang biasa diberikan oleh wanita pada umumnya. Tapi meski begitu, Yokun terus mengajaknya untuk membicarakan lagu yang ia sukai itu. Dia mulai memuji Long Afternoon yang membawakan lagu tersebut kepada si wanita itu dengan mengatakan kalau karya dari Long Afternoon benar-benar sangat luar biasa. Akhirnya karena antusias dan energinya yang cukup besar, wanita itu pun mulai menanggapi Yokun dengan tertawa kecil. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yokun, dan dia juga tahu bahwa masih belum banyak orang yang mengetahui tentang Long Afternoon. Yokun sedikit menyayangkan hal itu. Dia berpikir kalau karya sebagus itu seharusnya didengarkan oleh banyak orang. Namun si pembawa lagunya sendiri tidak pernah mengadakan konser maupun pertunjukan secara langsung di internet. Di akun Instagramnya, Long Afternoon hanya memakai gambar maskot kecil tanpa menunjukkan identitas aslinya. Dan karena hal itu, Yokun berpikir kalau saja Long Afternoon memposting kehidupannya sehari-hari, pastinya akan banyak orang yang mulai mengenalnya. Di samping Yokun yang berkata seperti itu, wanita yang ia ajak bicara sedikit menyoroti perkataannya tersebut. Dia bertanya kepada Yokun, apakah menurutnya Long Afternoon seharusnya menampilkan wajahnya ketika dia memposting lagu-lagunya. Namun Yokun menjawab bahwa Long Afternoon tidak harus menunjukkan wajahnya. Yokun di sana mengutarakan kalau dirinya hanya ingin bertemu dengan pembawa lagu itu sebagai seorang fans karena dia hanya penasaran dengan seperti apa sebenarnya artis yang disukainya itu. Wanita itu terus mendengarkan pendapat Yokun yang mengatakan kalau Long Afternoon sudah bagus seperti itu. Dia mempertahankan konsep misteriusnya dan hal itu membuatnya menjadi semakin istimewa bagi dirinya. Kata-katanya itu membuatnya sedikit terkejut. Dia membalikkan wajahnya dari Yokun dan menyembunyikan senyuman kecil di balik uraian rambutnya yang panjang, seolah dia mencoba untuk menyimpan rasa senangnya. Setelah berbincang mengenai lagu itu untuk beberapa saat, akhirnya wanita itu pun berkata, "Sebelumnya kita sudah sering berpapasan di sini kan?" Seketika Yokun pun terdiam. Dia tahu bahwa hal itu benar adanya. Namun di sana dia segera berpura-pura tidak tahu agar dia tidak disangka sebagai orang aneh mesum yang selalu menatap seseorang yang tidak dikenalnya. Tapi ternyata wanita itu menyadarinya. Dia berjalan ke arah kereta ketika kereta terakhir itu tiba dan di sana dia membalikan badannya sambil mengatakan bahwa dia mengetahui kalau Yokun sering menatap ke arahnya. Sekali lagi, Yokun dibuat terdiam oleh wanita itu. Dia tak bisa mengatakan apapun. Perasaannya campur aduk dan dia membeku karena dia tidak menyangka kalau ternyata wanita itu sadar bahwa dirinya sering kali menatapnya. Ekspresi panik yang bercampur dengan senang itu tidak bisa ia sembunyikan. Dia selama ini mencuri pandangan untuk melihat seorang wanita yang sering ia temui di stasiun. Dan dia tidak percaya kalau wanita itu tahu bahwa mereka selalu menaiki kereta terakhir yang sama. Keesokan harinya bahkan Yokun masih terus memikirkan hal itu. Dia tidak bisa melupakan perkataan dari wanita itu. Dan dia sampai merasa kalau wanita itu mungkin mengira dirinya adalah orang aneh mesum karena tindakan bodohnya itu. Dia sampai tak bisa menyingkirkan pikirannya. Sampai dia terus-menerus overthinking sambil memikirkan bagaimana dia harus memasang wajahnya jika saja ia bertemu dengan wanita itu lagi di stasiun kereta. Sontak karena mendengar teriakannya, si manajer kafe di tempat ia bekerja pun segera mendatanginya sambil mengatakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yokun dengan wajah panik bertanya pada si manajer itu tentang bagaimana jika dia disangka sebagai seorang penguntit atau orang mesum oleh orang lain.
Tentu saja si manajer itu kebingungan, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan di sana dia tidak mengira kalau Yokun akan berbicara seperti itu secara tiba-tiba. Karena hal itu Yokun pun menceritakan hal yang dialaminya pada si manajer. Manajer itu bernama Yoju dan di sana dia berkata pada Yokun kalau Yokun tidak perlu khawatir sebab wanita itu mungkin hanya menyadari keberadaannya. Yokun takut membuat wanita itu merasa jijik hingga wanita itu tidak akan datang ke stasiun kereta yang sama lagi dengannya jika dia berpikir kalau Yokun adalah orang mesum. Tapi Yoju berkata bahwa jika saja wanita itu memang berpikir demikian, maka dia pasti tidak akan datang lagi ke stasiun tersebut sejak awal tanpa harus berbicara dengannya terlebih dahulu. Dia menyarankan agar Yokun berbicara kembali dengan wanita itu, agar dia tahu bagaimana sebenarnya tanggapan wanita itu terhadapnya. Tapi terlepas dari sarannya itu, Yoju memasang wajah tengil, seolah dia sedang mencium aroma asmara yang sedang berkecimpung di dalam diri Yokun. Yokun di situ hanya diam saja melihat tingkah Yoju yang mencoba untuk menjahilinya. Dia merasa kalau hal itu sangat absurd, namun dirinya tidak menyangka bahwa dirinya memiliki ketertarikan kepada wanita itu meski bukan seperti yang Yoju bayangkan. Yokun sadar bahwa dirinya tidak sedang berada dalam posisi untuk memiliki hubungan dengan seseorang karena dia saat ini sedang sibuk melakukan persiapan untuk lulus di tahun depan dan dia juga harus bekerja di malam harinya. Yoju terus mendengarkan Yokun yang mengatakan bahwa dirinya memang memiliki rasa penasaran kepada wanita itu karena dia sering melihatnya di stasiun. Tapi meski Yokun mencoba untuk mengalihkan perhatian Yoju dengan mengatakan hal seperti itu, Yoju di sana tetap mengatakan kalau kisah romansa memang sering dimulai dengan hal-hal seperti itu. Namun meski begitu Yokun kembali berkata bahwa dirinya sudah puas dengan hanya menjadi temannya saja. Dia tidak memiliki niatan apapun kepada wanita itu selain membicarakan tentang musik yang mereka berdua sama-sama sukai. Tapi sekali lagi, Yoju di sana mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya hingga membuat Yokun pun berusaha menyangkalnya dengan keras. Beberapa waktu kemudian setelah jam kerjanya selesai, Yokun berjalan ke stasiun untuk menaiki kereta terakhir seperti biasanya. Dalam hatinya Yokun sedikit bertanya-tanya tentang apakah wanita yang sering ditemuinya itu akan mengambil kereta yang sama lagi dengannya atau tidak. Dia berniat untuk meminta maaf kepada wanita itu karena dia sering menatap ke arahnya dan dia juga ingin meluruskan keadaan agar si wanita itu tidak menganggapnya sebagai orang yang buruk. Tapi lebih dari semua itu, Yokun tentu saja sangat ingin membicarakan tentang artis musik favoritnya lagi dengan wanita itu. Dia sangat jarang menemukan seseorang yang mengetahui tentang artis tersebut. Yokun sangat berharap bahwa wanita itu juga memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya, yaitu sama-sama senang ketika menemukan seseorang yang memiliki hobi yang sama. Saat tiba di stasiun ada orang asing yang tidur di tempat duduk yang biasa ditempati oleh Yokun. Dia merasa sangat kesal namun tak mungkin rasanya bila dia membangunkan orang itu untuk menyuruhnya pergi dari sana. Di tempat itu wanita yang biasa ia temui juga ada di sana. Ia duduk di kursi seperti biasanya. Sedangkan Yokun sendiri masih sibuk memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah ada seseorang yang tidur di atas tempat duduknya. Tentu saja yang membuatnya kesal bukan hanya karena orang itu tidur di sana, tapi juga karena dia tidak bisa lagi berbasa-basi dengan wanita itu jika dia tidak duduk di kursi yang dekat dengannya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Yokun pun memilih untuk berdiri sambil mempelajari kembali materi kuliahnya. Wanita itu menyadari bahwa Yokun sudah berada di sana, namun Yokun tetap berpura-pura membaca buku miliknya sambil berpikir bahwa dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dengan bertingkah sok kenal pada si wanita tersebut. Tapi kemudian wanita itu mulai menyapanya. Yokun sedikit terkejut mendengar suara wanita tersebut dan dia segera membalikan badannya dengan mata yang terbuka lebar. Saat Yokun melihat ke arahnya, wanita itu bertanya tentang apakah Yokun akan terus berdiri di sana padahal masih ada waktu hingga kereta terakhir tiba. Yokun dengan sedikit keringat yang keluar di wajahnya menjawab kalau dia kehabisan kursi untuk duduk menunggu kereta tiba. Mendengar hal itu, si wanita pun langsung menawarkan Yokun untuk duduk di kursi yang sama dengannya hingga kereta terakhir datang menjemput mereka. Tentu saja Yokun semakin berdebar-debar. Pipinya mulai memerah dan di sana dia masih tidak percaya kalau wanita itu justru memintanya untuk duduk tepat di sampingnya. Karena hal itu, dia kembali teringat dengan sesuatu yang tidak ingin diingatnya. Dia pernah mengalami hal serupa dengan mantan kekasihnya dan hal itu masih menghantuinya hingga sekarang. Mengingat hal itu membuat Yokun sedikit tidak nyaman. Ingatan itu belum hilang dari dalam pikirannya hingga dia hanya bisa meyakinkan dirinya dengan menganggap bahwa yang sudah lalu biarlah berlalu. Akhirnya Yokun pun duduk di samping wanita itu. Dia mencoba untuk menanamkan pemikiran bahwa dia hanya akan duduk sebentar. Namun hal itu malah membuatnya terlihat sangat kaku. Bahkan dia juga sampai memikirkan jarak yang harus diambilnya. Dia berpikir bahwa jarak duduknya mungkin sudah aman, meski dia masih mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Untungnya wanita itu membuka percakapan di antara mereka dengan menanyakan apakah Yokun memang sering pulang di jam malam seperti itu. Dari situ Yokun mulai menceritakan tentang dirinya. Dia memberitahu wanita itu bahwa dia adalah pekerja paruh waktu di sebuah kafe yang bekerja dari sore hingga malam.
Karena mendengar hal itu, wanita itu pun langsung tahu bahwa Yokun adalah seorang mahasiswa, niat dirinya yang saat ini masih bekerja paruh waktu. Yokun mulai mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa tahun keempat, dan di sana wanita itu pun langsung mengerti bahwa Yokun pastinya sedang sibuk mempersiapkan kelulusannya. Sekarang giliran Yokun yang bertanya kepadanya, namun dengan santainya wanita itu berkata kalau dia hanya suka nongkrong dengan pria berselera aneh sebelum dirinya pulang dengan menaiki kereta di stasiun. Sontak Yokun sangat kaget, dia tidak tahu pria aneh seperti apa yang dimaksud oleh wanita itu, dan pikirannya mulai berterbangan ke sana kemari. Tapi akhirnya wanita itu pun meluruskannya. Dia berkata kalau dirinya melayani orang-orang yang suka ada hardcore ataupun semacamnya sebelum dia pulang ke rumahnya. Penjelasan itu tidak membuat Yokun mengerti. Dia di sana malah semakin bertanya tentang apa maksud sebenarnya di balik perkataan wanita itu. Apalagi dia berkata kalau dirinya melayani orang-orang seperti itu. Wanita itu sedikit tersenyum ketika melihat wajah Yokun yang terkejut. Dia seolah menikmatinya hingga pada akhirnya dia pun berkata kalau dia bekerja di sebuah studio musik. Banyak band pekerja kantoran yang menyewa tempat itu di malam hari untuk sekedar latihan, dan dia harus tetap melayani mereka sebab dirinya adalah manajer di studio tersebut. Dengan penjelasan itu, wajah Yokun semakin terlihat lucu. Dia merasa bersalah karena memikirkan sesuatu yang aneh di pikirannya, sebab dia hanya menggarisbawahi perkataan wanita itu yang mengatakan kalau dia melayani orang aneh hingga larut malam. Tapi karena hal itu, wanita itu malah semakin terlihat menjahilinya. Dia dengan tersenyum menebak apa yang dipikirkan oleh Yokun, dan membuatnya gagap karena dia mencoba untuk menyangkal bahwa dirinya memikirkan sesuatu yang aneh sebelumnya. Semakin wanita itu terus berkata kepadanya, wajah Yokun semakin memerah sambil tetap mencoba menyangkal bahwa dia tidak memikirkan sesuatu seperti itu. Senyuman tipis terlihat dari wanita itu, sedangkan Yokun sendiri di sana memalingkan wajahnya sambil bergumam di dalam hatinya. Wanita ini sengaja mempermainkanku. Dia membawa topik obrolan ke arah yang ia inginkan. Apa aku dianggap cowok gampangan olehnya? Tapi terlepas dari itu, akhirnya wanita itu pun mulai bertanya tentang Long Afternoon kepadanya. Dia ingin tahu dari mana Yokun bisa mengetahui tentang musik-musik yang dimiliki oleh artis itu. Yokun sedikit berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Dia berkata kalau dia sebenarnya tidak pernah mencari musik secara khusus, namun hal itu ia temukan secara kebetulan. Ketika dia demam parah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Yokun dengan iseng memainkan ponselnya. Dia hidup sendirian, dan karena hal itu tidak ada orang lain yang merawat hingga dia hanya bisa tiduran di atas tempat tidur. Saat itu Yokun merasa kalau rumahnya sangat sunyi. Dia merasa sedikit kesepian, dan karena hal itulah dia berpikir mungkin akan terasa lebih nyaman jika dia memutar sebuah musik di kamarnya. Saat akan memutarnya, Yokun menemukan Long Afternoon. Dia menerangkan kalau lagu yang ia dengarkan saat itu berjudul Dance Planet dari Long Afternoon. Yokun berpikir kalau melodi dari lagu itu sangat nyaman didengar olehnya. Dia mulai memutar lagu-lagu lainnya dari Long Afternoon hingga akhirnya dia pun mulai tenggelam ke dalam lagu milik artis tersebut dan terlena oleh lirik yang dibawakannya. Saat mendengar cerita itu, si wanita pun terlihat sedikit terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar seolah tidak mempercayai ada seseorang yang sangat menyukai lagu seperti Yokun. Di sisi lain, Yokun menanyakan tentang lagu apa yang wanita itu sukai dari Long Afternoon, meski sebenarnya artis itu belum memiliki banyak lagu. Sambil memalingkan wajahnya, wanita itu menjawab kalau dirinya sangat menyukai Dance Planet. Dia berkata kalau lagu lain berjudul Tidal Flow juga sangat bagus, dan dirinya juga menyukai lagu itu. Saat mendengar lagu lain yang disukai olehnya, wajah Yokun seketika berbinar-binar. Dia mulai banyak membicarakan tentang Long Afternoon beserta semua hal yang dia ketahui tentang lagu Tidal Flow yang sebelumnya disebut oleh wanita itu. Yokun membicarakan artis itu dengan sangat ceria, sedangkan wanita itu masih memalingkan wajahnya dari Yokun untuk menyembunyikan ekspresinya. Tak lama kemudian mereka pun diberitahu bahwa kereta akan segera tiba. Yokun tidak menyangka kalau waktu berjalan dengan sangat cepat hingga kereta akan segera tiba tanpa disadari olehnya. Ketika kereta telah berada di depan mereka, wanita itu pun mulai berdiri dari tempat duduknya. Dia menoleh ke arah Yokun sambil berkata, kalau saja Long Afternoon mendengarkan semua perkataannya, pasti orang itu akan sangat senang mengetahui ada yang sangat menyukai lagu-lagunya. Yokun di sana hanya tertawa kecil ketika mendengar perkataan itu. Dia sebenarnya ingin berbincang lebih lama lagi dengan wanita itu, dan dia berharap dirinya bisa terus membicarakan sesuatu yang ia sukai dengan orang yang menyukainya juga. Karena hal itu, Yokun pun memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu namanya kepada wanita itu, dan di sana dia meminta agar wanita itu juga memberitahu namanya kepadanya. Sempat terdiam untuk beberapa saat, wanita itu pun memberikan namanya sambil tersenyum kepadanya. Namanya adalah Shin Hae-in, dan di sana dia meminta agar Yokun harus menyapa dirinya sebab mereka kini telah mengetahui nama masing-masing. Wait. Hae-in, kayak kenal ya guys ya. Kayak di itu kayak cewek yang suka pekerja kuli di Solo Leveling ya guys ya. Hae-in siapa tuh? Coba komen di bawah.
Dan kita lanjut. Tentu saja Yokun sangat senang ketika mendengar namanya, dan di sana dia juga memastikan bahwa dirinya akan selalu menyapa wanita itu setiap kali dia bertemu dengan dirinya. Beberapa saat kemudian di apartemen milik Hae-in, dia baru saja selesai membersihkan dirinya. Di sana dia duduk di atas tempat tidurnya sambil mengeringkan rambutnya dengan menggunakan handuk yang ia pakai. Entah mengapa pikiran tentang Yokun mulai timbul dalam kepalanya. Dia ingat ketika dirinya berada di kereta terakhir beberapa waktu yang lalu, Hae-in melihat seseorang yang tidur dengan dompetnya yang jatuh di sampingnya. Hae-in pada saat itu berpikir kalau dia membiarkan dompet itu begitu saja, mungkin akan ada seseorang yang datang mengambilnya. Namun tepat setelah dia berpikir demikian, sebuah lengan tiba-tiba mengambil dompet tersebut. Itu adalah lengan milik Yokun. Dia duduk di dekat pria yang sedang tidur itu, dan di sana dia memasukkan dompet itu ke dalam saku dari orang yang masih tertidur tersebut. Setelah melakukan hal itu, Yokun kembali duduk di tempatnya yang sebelumnya. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya terdiam setelah dia mengembalikan dompet yang jatuh tersebut. Hae-in melihat semua hal yang dilakukannya. Di sana dia berpikir kalau Yokun seharusnya bisa meletakkan dompet itu hanya di dekat pria tersebut. Namun dia justru repot-repot memasukkannya ke dalam sakunya, meski mungkin saja dia bisa dituduh sebagai pencuri. Namun terlepas dari itu, Hae-in berpikir kalau Yokun pastinya adalah orang yang sangat baik karena dia melakukan sesuatu seperti itu bahkan tanpa berpikir terlebih dahulu. Sepanjang malam Hae-in tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia tahu kalau Yokun adalah orang yang baik, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Yokun adalah fans berat Long Afternoon. Bahkan dia juga tidak habis pikir kenapa Yokun sampai berteriak dengan wajah yang bercahaya ketika dirinya membicarakan tentang Long Afternoon. Dalam tempat tidurnya, Hae-in bergumam, apa pria itu akan menyukaiku jika dia tahu kalau aku ini adalah Long Afternoon. Yap, inilah plot twistnya guys. Ternyata Long Afternoon ini adalah dia. Tepat setelah bergumam seperti itu, tiba-tiba banyak hal mengerikan yang ia ingat semasa sekolahnya. Ingatan ketika ada seseorang yang terlihat membicarakan sesuatu dan dirinya yang hanya bisa mendengarkan hal itu sambil terdiam karena tidak mempercayai tentang apa yang sedang mereka katakan. Hae-in seketika mulai bangun dari tempat tidurnya. Dia tidak ingin mengingat sesuatu seperti itu lagi karena dia merasa kalau hal itu sangat menyebalkan baginya. Di sana Hae-in mengurungkan niatnya untuk memberitahu Yokun bahwa dirinya adalah Long Afternoon. Dia sadar bahwa Yokun hanya menyukai lagu dari Long Afternoon dan bukan menyukai dirinya. Karena hal itu, Hae-in pun merasa kalau dirinya tidak perlu memberitahu Yokun tentang dirinya yang sebenarnya selama dia bisa membuat musik yang ia inginkan. Cerita pun bersambung. Anjay. Kalau di manhwa sebelah ceweknya suka pada tukang kuli, tapi Hae-in di sini ceweknya suka pada pekerja keras juga guys. Suka pada mahasiswa tapi dia juga kerja keras dari sore sampai malam, bekerja paruh waktu. Jadi intinya apa? Pelajarannya adalah kita harus bekerja keras agar disukai oleh wanita. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.